Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2331 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Nahum pasalnya pertama, ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kita sudah masuk kitab Nahum. Kitab Nahum ini ditulis untuk memperingati jatuhnya kota Niniwe. Kita tahu kota Niniwe ini bertobat di dalam pelayanan Nabi Yunus. Hanya dengan 8 kata yang diucapkan Nabi Yunus dalam pasal 3, Yunus pasal 3, ayatnya yang keempat. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, 8 kata itu yang mengubah Niniwe, sehingga Niniwe yang tadinya hidup dalam dosa, dari raja sampai kepada rakyat, bahkan seluruh hewan yang ada di Niniwe juga ikut berpuasa, meminta pertobatan supaya murka Tuhan itu tidak menimpa Niniwe. Dan Tuhan memulihkan keadaan Niniwe. Tuhan tidak mendatangkan malapetaka buat Niniwe. Bapak Ibu Saudara, berjalannya waktu, mereka melupakan Tuhan. Mereka melakukan lagi perbuatan-perbuatan dosa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Nahum ini dicatat, ditulis untuk memperingati jatuhnya kota Niniwe. Kitab Nahum ini menyatakan juga pesan Tuhan tentang kejatuhan bangsa Asyur yang telah membuat sejumlah bangsa menderita termasuk
bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita melihat sifat-sifat Tuhan yang ditulis oleh kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama Saudara, ayat 2, perhatikan. Tuhan itu Allah yang cemburu. Amin. Pertanyaannya, kepada siapa Tuhan cemburu? Bukankah semua yang ada di alam semesta ini Tuhan punya? Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan itu cemburu kepada kita. Kenapa? Karena kita manusia diciptakan Tuhan untuk memuji, menyembah, untuk beribadah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu. Allah yang benar, Allah yang hidup itu, Allah yang maha kuasa itu. Tetapi kita manusia tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan itu cemburu. Membuat Tuhan itu sakit hati kepada kita. Karena dia melihat kita yang adalah ciptaannya menyembah yang lain. Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara ketika seseorang yang saudara cintai ternyata dia juga mencintai orang lain? Saya mau tanya, bagaimana perasaan saudara? Pasti sakit hati. Saudara pasti cemburu. Karena orang yang saudara cintai ternyata dia mengasihi, mencintai juga yang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu Allah yang cemburu. Tuhan marah, Tuhan gak senang, Tuhan benci dengan manusia yang tidak mau beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur karena saudara tidak datang beribadah, bersyukurlah kalau pendeta saudara masih menegur saudara. Tapi kalau dia sudah tidak menegur saudara, itu tanda saudara, kalau saudara tidak cepat bertobat, malah petaka Tuhan akan menimpa saudara. Karena Tuhan cemburu, Tuhan benci, Tuhan gak suka kalau kita umat Tuhan tidak beribadah kepada Tuhan. Selalu saya bilang, kalau kita melupakan Tuhan, kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita akan membayar dengan mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang masa mudanya tidak mencari Tuhan. Waktu kaya tidak pernah pergi beribadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang sudah bersaksi kepada saya, masa muda mereka seperti itu. Tapi di masa tua mereka akhirnya menyesal. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Badan mereka semakin lemah. Dan satu kerinduan mereka untuk terus datang ke rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang, kalau kita melupakan Tuhan, kita akan membayar dengan sangat mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu Allah yang cemburu. Dia cemburu melihat kita kalau kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Mari saudara, kita datang memuji menyembah Tuhan dengan terus beribadah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan itu pembalas. Firman Tuhan dikatakan, Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu membalas. Membalas orang yang jahat, mereka akan menuai juga apa yang jahat. Kalau saudara memperlakukan orang lain dengan tidak baik, saudara juga akan mengalami hal yang sama. Itu namanya Tuhan pembalas. Tapi kalau saudara melakukan hal-hal yang baik, Tuhan juga akan balas dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya dalam pengajaran Yesus, Tuhan kita, dia mengajarkan kita kasih. Mari kita mau berbuat kasih, supaya yang kita dapatkan itu berjuta-juta kasih. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan buat kejahatan, jangan mencelakai orang lain, jangan melakukan hal-hal yang jahat, karena itu akan kembali kepada kita. Dan ketika kita berbuat baik, itu akan menolong kita di satu hari nanti. Amin. Tuhan itu pembalas. Dia membalas
kepada orang yang berbuat baik dengan buah-buah yang baik, Dia juga akan membalas orang yang berbuat jahat dengan buah-buah kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu Tuhan itu pembalas, membalas orang yang berbuat baik dengan kebaikan, membalas orang yang berbuat jahat dengan kejahatan. Mari saudara, kita berbuat baik supaya kita mendapatkan berjuta-juta kebaikan dari Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, sifat Tuhan di sini dikatakan di ayat 3a di sana, Tuhan itu panjang sabar. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sampai sekarang Dia masih menunggu saudara untuk betul-betul hidup di dalam Dia. Mungkin saudara sudah banyak sekali ditegur, saudara bertobat sekarang, besok kumat. Bagi orang yang melihat kelakuan saudara, mereka mungkin sudah geleng-geleng kepala, mereka mungkin sudah angkat tangan berserah kepada Tuhan karena melihat kelakuan kita yang seringkali melukai hati Tuhan, yang seringkali kita mengkhianati Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi nyatanya kehidupan kita baik-baik saja, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Saya mau bilang saudara, itu adalah bukti Tuhan itu panjang sabar. Kalau Tuhan sudah gak sabar, sudah Tuhan hantam kita, betul gak? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih diberikan waktu, kesempatan, bertobatlah. Amin. Jangan sia-siakan kesabaran Tuhan itu. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan masih memberi kita nafas hidup, kita masih hidup sampai sekarang ini. Setelah kemarin berpuluh-puluh tahun mungkin kita hidup dalam dosa, tapi sekarang mari kita mau ambil komitmen. Kita mau gunakan kesabaran Tuhan ini dengan kita sadar diri, bertobat dan hidup di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau manusia itu ada batasnya kesabaran, betul? Nah, saudara, kalau saudara hidupmu baik-baik saja, setelah saudara berbuat salah, berbuat dosa, saudara bersyukur saudara. Karena itu adalah bukti Tuhan itu panjang sabar, masih menerima saudara. Ada banyak orang, masa mudanya dia habiskan dengan foya-foya, dengan hidup dalam dosa. Setelah tua dia sadar, kemudian dia bertobat, tapi sudah gak punya apa-apa saudara. Tapi saya melihat di sana, itulah kesabaran Tuhan yang luar biasa. Menanti satu orang berdosa bertobat. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata satu orang berdosa bertobat, ada sukacita yang besar di surga. Amin. Haleluya. Yang keempat saudara, sifat Tuhan di sini dikatakan masih di ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan apa? Besar kuasanya. Amin. Tuhan itu besar kuasanya. Dia Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Amin. Dia berkuasa atas hidup kita. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terus bersandar, berharap kepada Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan, ditinggikan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia berkuasa atas hidup saudara dan saya. Amin. Dia berkuasa atas alam semesta ini. Dan dia berkuasa atas bumi dan surga. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup di dalam Tuhan, maka saudara akan diberikan kuasa itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu. Sebab kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menyediakan segala apa yang kita butuhkan. Oh haleluya. Kemahakuasaan Tuhan, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dia melakukan hal-hal yang mustahil dalam hidup kita. Dia jadikan itu semua mungkin. Amin. Dia jadikan semuanya. Dia bisa sanggup melakukan segala perkara. Oh haleluya. Tuhan kita Allah yang maha besar. Amin. Dia besar kuasanya. Haleluya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang hebat, dahsyat, luar biasa bagi kita orang percaya. Oh haleluya. Tuhan kita Allah yang maha besar kuasanya. Haleluya. Dan yang terakhir,
sifat Allah dalam kebenaran firman Tuhan ini, ayat 7 berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kelima, Tuhan itu baik. Amin. Saudara, saya percaya saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, itu ada peran Tuhan di sana untuk apa? Mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kehidupan kita, di masa lalu kita begitu menderita, kita dulu menangis karena hidup kita yang begitu susah, sulit, hidup kita yang begitu keras. Tapi saudara lihat sekarang, ternyata itu menjadi pelajaran berharga. Di masa lalu kita itu membentuk kita. Yang dulunya begitu berat kita jalani, tetapi itu membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah maksud firman Tuhan itu. Tuhan bekerja dalam segala hal. Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, persoalan, pergumulan. Tetapi itu semua untuk kebaikan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik buat kita orang-orang percaya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ada 5 sifat Tuhan yang diperkenalkan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama apa? Tuhan itu Allah yang cemburu. Tuhan cemburu kalau kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu suka membalas. Kalau kita berbuat baik, maka balasannya beribu-ribu bahkan berjuta-juta kebaikan yang akan kita terima. Kalau kita berbuat jahat, itu juga akan kembali kepada kita. Berjuta-juta kejahatan yang akan kita tuai. Oleh karena itu saudara, mari kita berbuat baik. Amin. Supaya apa? Tuhan memberikan kita balasan berjuta-juta kebaikan. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan itu panjang sabar. Kalau saat ini saudara sehat, saudara masih diberkati, padahal saudara mungkin jauh dari Tuhan, saudara, itu adalah bukti kesabaran Tuhan kepada kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum murka Tuhan itu menimpa kita, bertobatlah. Haleluya. Yang keempat saudara, Tuhan itu besar kuasanya. Amin. Tuhan kita itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Dia berkuasa atas alam semesta ini dan juga di surga. Oh haleluya. Dan nanti satu hari nanti kita akan ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, Tuhan itu baik. Tuhan izinkan kita mengalami ada banyak sekali pergumulan, persoalan hidup. Itu menjadi satu pelajaran hidup yang luar biasa dalam hidup kita. Saudara mungkin sudah berkata, aduh berat Pak Pendeta, saya alami dan sebagainya. Tapi itu baik buat saudara, untuk membentuk saudara menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Haleluya, Tuhan itu baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat-berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.